Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Saya berasal dari Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu kota yang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak. Nah, saya berasal dari latar belakang pendidikan D3 Kebidanan di Kabupaten Sumbawa, Akbid Anugerah Abadi. Selanjutnya saya menempuh pendidikan D4 Kebidanan di Universitas Kediri tahun 2019-2020. Dan sekarang saya sedang menempuh program studi pendidikan profesi bidan di Universitas Kediri juga. Riwayat pekerjaan saya tahun 2010 saat lulus dari D3 Kebidanan, saya lulus di tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, sebagai peserta dengan nilai terbaik pertama saat itu. Nah, tahun 2010 saya langsung ditugaskan atau mendapat SK di Puskesmas Empang, Kecamatan Empang, tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Nah, pada bulan Maret 2015 saya dimutasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sebagai pengelola program kesehatan ibu anak remaja lansia. Selanjutnya, hobi saya menulis, lalu mengarang, kelas speaking, public speaker, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga, saya memiliki hobi juga di bidang seni budaya dan juga di bidang sosial kemasyarakatan, juga kepemudaan. Terima kasih, itu saja perkenalan dari saya. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sudah menikah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan seorang putra Sumbawa juga berketurunan Taliwang Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari program studi pendidikan profesi bidan kelas B Universitas Kediri tahun 2020. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait tentang metode pembelajaran klinik, yaitu bedside teaching. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa model pembelajaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama, metode pembelajaran di kelas. Yang kedua, metode pembelajaran klinik. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran klinik. Metode pembelajaran klinik terdiri dari 5 jenis. Nah, apa saja itu? Yang pertama, penugasan klien. Yang kedua, konferensi dan ronde. Yang ketiga, bedside teaching. Yang keempat, field trip. Yang kelima, model metode analog seperti mentorship dan preceptorship. Nah, kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang bedside teaching. Apa itu bedside teaching? Nah, bedside teaching adalah sebuah metode pembelajaran di klinik dengan cara mencontohkan langsung kepada klien. Jadi, CI atau clinical instructor-nya mencontohkan atau mendemonstrasikan langsung kepada klien terhadap suatu prasat atau tindakan. Sehingga titik poin dari bedside ini ada dua, yaitu demonstrasi dan redemonstrasi. Selanjutnya, setelah demonstrasi dan redemonstrasi selesai dilakukan, penting dilakukan pembahasan terkait dengan praktik tadi. Apa kelebihan, apa kekurangan, dan hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, seperti apa model demonstrasinya? Modelnya adalah seperti ini. SOP-nya, standar operasionalnya adalah terhadap suatu tindakan, CI atau clinical instructor melakukan demonstrasi atau mempraktikkan standar operasional prosedur terkait suatu prasat. Misalnya, prasat tersebut adalah prasat memandikan pasien misalnya. Nah, seorang CI mempraktikkan standar
prosedur operasional memandikan pasien seperti apa dari awal sampai dengan akhir. Nah, setelah itu mahasiswa nanti akan meredemonstrasi kembali yang sudah dilakukan oleh si I tadi, seperti apa cara memandikan pasien. Tentu saja pada pasien yang lain yang juga belum mandi. Titik poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah terhadap suatu prasat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan berulang-ulang pada satu pasien, maka harus menunggu pasien lainnya. Seperti contoh memandikan pasien tadi. Atau contoh yang kedua, misalnya pemasangan kateter. Nah, seorang CI mendemonstrasikan atau mencontohkan cara pemasangan kateter pada suatu pasien. Nah, nanti mahasiswa tidak dapat memasang kateter pada pasien yang sama, tetapi menunggu pasien yang lainnya. Maka mahasiswa dapat memasang kateter sesuai dengan standar operasional prosedur yang tadi dicontohkan atau dipraktikkan atau diperagakan oleh CI-nya tadi. Seperti itu titik poinnya. Atau misalnya contoh yang lain juga, misalnya prasat memotong kuku. Kuku ini ada banyak macam, misalnya kuku tangan dan kuku kaki. Jadi bisa saja clinical instructor atau CI mencontohkan atau memperagakan atau mendemonstrasikan pemotongan kuku pada tangan. Nah, nanti dapat diredemonstrasi oleh mahasiswa dengan memotong kuku kaki sesuai dengan prosedur yang tadi dicontohkan oleh CI-nya. Nah, titik poin yang ketiga adalah pembahasan pasca kegiatan. Setelah dilakukan demonstrasi dan redemonstrasi, maka dilakukan pembahasan antara CI dengan mahasiswa. Seperti apa pelaksanaan prasat atau tindakannya, apakah sudah baik atau tidak, dan standar operasional prosedur yang mana yang tadi dilewati sekiranya ada yang kurang, kelebihan, kekurangan, lalu kebaikan, dan seperti apa evaluasinya, sehingga ke depan evaluasi tersebut dapat dilakukan ketika prasat tersebut dilakukan pada pasien lain. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan bedside teaching dalam metode pembelajaran klinik. Sampai jumpa pada sesi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.